Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dodi Ardi MEI sebagai dosen pengampu di mata kuliah Ushul Fikih 2. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ghairul Wadi. Langsung saja ke definisi lafaz ghairul wadi. Lafaz yang di dalam dilalahnya terdapat ketidakjelasan dan kesamaran, hingga lafaz tersebut tidak dapat menunjukkan pada makna dan maksudnya dengan sendirinya, akan tetapi membutuhkan faktor luar yang menjelaskannya. Selanjutnya, pembagian dan hukum ghairul wadi, yaitu ada kofi. Menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah suatu lafaz yang petunjuknya tidak jelas atau sebagian satuannya, karena adanya unsur dari luar lafaz yang membutuhkan pemahaman dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap sebagian satuan tersebut. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lafaz mencuri yang berarti mengambil milik orang lain dengan cara paksa untuk dimiliki secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, dan makna ini tertutup terhadap satuan lainnya atau ifrat seperti pencopetan ataupun koruptor. Pencopet adalah orang yang mengambil harta orang di waktu hadir dan jaga, semacam kemahiran, tanggung jawab serta pengawasannya sendiri dengan melakukan hilah atau cara-cara licik sehingga sulit untuk dideteksi. Kemudian ada muskil. Muskil adalah suatu lafaz nas yang bentuknya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendak. Caranya ialah harus dilakukan pembahasan dengan memperhatikan karinah dan petunjuk dari luar yang terkait dengannya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Menurut bahasa, quru ini artinya suci dan haid. Dua arti yang dimaksud dalam ayat ini, apakah masa iddah itu berlaku 3 kali haid atau 3 kali suci? Menurut Asy-Syafi'i dan para mujtahid, yang dimaksud dengan quru pada ayat ini ialah suci, dan penandanya karinah dalam ayat ini adalah tasniyah, yaitu isim adat, kata benda yang menunjukkan bilangan. Di sini menunjukkan atas bilangan yang tersebut, yaitu suci, bukan haid. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi dan sebagian mujtahid lain, yang dimaksud dengan quru dalam ayat ini yaitu haid. Hal ini menurut karinah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talak umat itu hanya 2 kali dan idahnya 2 kali haid. Diterangkan bahwa idah umat itu dengan haid. Kemudian ada mujmal. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak dirinci. Menurut istilah adalah lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya, kecuali ada penafsiran dari pembuat mujmal, yaitu syar'i. Contohnya, lafaz sholat secara bahasa berarti doa, tetapi secara istilah syara adalah ibadah khusus yang segala sesuatunya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan simpang siur. Menurut istilah, berdasarkan pendapat sebagian ulama, adalah suatu lafaz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari ayat, yaitu syarat Al-Quran maupun sunnah, sehingga tidak dapat diketahui oleh semua orang kecuali orang-orang yang mendalami ilmu